Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu. Kita akan mulai podcast pagi ini bersama dengan Dr. Djoko Widiarto, MHKes, apalagi nih, Hospital Management ya, tapi dari UK ya, Dr. Djoko Widiarto. Tentu satu lembaga kemakamahan bersama dengan 3 lembaga lainnya, mahkamah sebetulnya, itu majelis kehormatan, dalam hal ini adalah MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, ada MPPK dan MKKI. Nah, kali ini ada orang tua kita yang kita anggap ini sudah malang melintang di bidang etik dan disiplin juga hukum, Dr. Djoko Widiarto, MHKes ya, terkenalnya beliau ini angkatan pertama di Unika Sugio Pranoto, tapi juga menempuh pendidikan S2 Postgraduate Diploma Hospital Management University of Leeds, UK di tahun 91, S1-nya di FK Undip 1978. Saya 78 masih SD kelas 1. Selamat pagi, Dr. Djoko Widiarto, kalau saya panggilnya Pak D ya. Selamat pagi, Dr. Yadi, teman-teman semuanya, senior saya nih, Dr. Djoko Handoyo. Iya. Beliau senior saya, ini teman kakak saya nih. Iya. Terima kasih. Sini juga dihadiri Dr. Djoko sebagai ketua, Djoko Handoyo ya, ini beda, ini 2 Djoko, spesialis bedah konsultan onkologi ya. Ini ketua ID wilayah Jawa Tengah. Nah, ini senior ya. Juga yang lain-lainnya yang mungkin sudah tidak asing lagi, Dr. Bakhtiar ya. Selamat pagi Dr. Bakhtiar. Dokter ini ada bergabung lagi nih Dr. Edisi Rahmat ya, Dr. Eli dari Banten, Dr. Guntur, dan mungkin yang lain-lainnya ikut bergabung pada pagi ini. Dr. Djoko, ini masalah etik kedokteran, tentunya puncak daripada pimpinan masalah etik itu khususnya yang bekerja di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia, itu karyanya ada di MKEK PBID. Nah, di mana MKEK ini tentu sudah banyak nih ada di wilayah, di cabang juga, dan tentu banyak segudang sekali tentang etik dokter ini. Nah, MKEK ini juga sering nih dipakai sebagai acuan ya sebetulnya, walaupun memang tertulis di situ tidak boleh untuk disiplin dan hukum ya. Di mana tugas dan wewenangnya ya tentu adalah pembinaan, pengawasan, penilaian, pelaksanaan etik kedokteran secara otonom. Nah, nanti kita juga ingin dengar visi misi daripada Dr. Djoko Widiarto yang mengusung satukan langkah untuk hari esok yang lebih baik. Mungkin itu ya yang kalau saya nggak salah ucap ini. Nah, di sini juga ada tugas yang maha penting daripada MKEK, yaitu kemakamahan, di mana menilai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota, dalam hal ini dokter, di sini ada divisi pembinaan. Sanksinya juga ada MKEK yang memiliki kekuatan tetap, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengurus ID sesuai tingkatan
yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh anggota. Nah, ini nanti juga kita tanya bagaimana pengawasannya. Kadangkala kita agak kesulitan di MKEK wilayah maupun cabang. Bagaimana nanti visi misi beliau di dalam hal untuk bahwa MKEK ini wajib memang dipatuhin dan bukan hanya dipatuhin di atas kertas, tapi wajib dilaksanakan. Nah, ini juga di mana profesi orang-orang yang duduk di MKEK ini memang orang-orang yang harus benar-benar terpilih dan lepas daripada banyak kepentingan. Nah, di mana penegakan itu bermulai dari cabang, apabila nggak selesai ya ke wilayah, dan terus bertingkat ke MKEK pusat. Nah, ini yang terkadang banyak di cabang itu ewe pakai ewe ya. Bagaimana MKEK anggota pengurus MKEK kriterianya nanti yang diinginkan oleh Dr. Joko di wilayah maupun cabang. Kalau di pusat saya rasa orang-orang yang terpilih yang betul-betul yang memang pantas untuk menduduki sebagai, ya kalau dibilang saya nggak tahu nih apa bisa salah atau tidak, mohon maaf, dikatakan sebagai judge bow-nya Ikatan Dokter Indonesia di bidang etiknya. Baik, mungkin Pak D. Joko apakah mau memaparkan slide? Saya sudah jadikan co-host. Monggo dipersilakan kalau mau mempresentasikan. Silakan Pak D. Joko. Terima kasih banyak, Dr. Adi. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior, para sejawat yang saya hormati, saya cintai, saya mendapat kehormatan untuk hadir dalam forum yang terhormat ini, walaupun kemarin saya, mohon maaf Dr. Adi, saya ditodong ini untuk acara ini tiba-tiba. Ya nggak apa-apa lah, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang ingin kami garis bawahi. Mungkin saya nggak saya share slide di sini, mungkin pada saatnya nanti saya akan share, tapi ingin saya sampaikan di sini bahwa dokter kita saat ini sudah lebih dari 200.000 ya. Angka terakhir semua dokter umum itu sudah hampir 160.000. Para spesialis itu jumlahnya saat ini sudah hampir 50.000. Jadi yang kita hadapi saat ini tantangannya sungguh sangat berat bagi kita semua. Yang menurut saya ada 7 poin yang menjadi tantangan bagi kita saat ini adalah bahwa masalah bioetik ini menjadi sangat kompleks dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Sementara regulasi selalu dibilang bahwa selalu berjalan terseok-seok di belakang perkembangan masyarakat, itu katanya Von kan begitu ya. Kemudian juga bahwa ternyata menjelang usia kita yang 72 tahun mestinya seyogianya kita sudah menjadi sebuah organisasi yang mature, tetapi sepertinya saat ini kita masih dalam kesibukan internal organisasi. Masalah komunikasi, masalah kesejawatan, masalah kesejahteraan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian juga yang menjadi perhatian kita bahwa sebagai organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang, satu-satunya organisasi profesi, seyogianya kita mempunyai posisi tawar yang baik terhadap para pembuat kebijakan. Namun sepertinya hal ini belum bisa terlaksana dengan baik, walaupun sudah diupayakan segala macam oleh pimpinan-pimpinan kita di IDI. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa di dalam suasana yang serba hedonis ini sepertinya kita masih belum mendapat cukup panutan dari para senior kita kepada adik-adik kita, junior kita. Pendidikan kedokteran yang begitu mahal dan juga lama membuat barangkali ada satu perubahan paradigma untuk teman-teman sejawat kita yang junior, di mana
walaupun bagaimana pertimbangan itu masih selalu ada. Dan yang menarik bagi kami semuanya sebenarnya MKEK punya peran yang strategik terhadap organisasi ini karena MKEK adalah tugas pokoknya yang utama sebenarnya adalah menjaga kehormatan dan keluhuran profesi kedokteran. Nah, ini yang kalau kita baca statement WMA kemarin bahwa kenapa klaim malpraktek dalam tanda petik di dunia itu meningkat signifikan, WMA menyebut ada 4 hal yang menjadi perhatian dari mereka, antara lain adalah adanya tekanan kepada dokter oleh pengelola jaminan kesehatan baik itu swasta maupun pemerintah untuk membatasi biaya. Itu yang statement yang ada di WMA. Kemudian juga adanya peran media massa yang seolah-olah mendorong untuk orang mengadukan masalah-masalah itu. Itu yang menarik juga. Jadi oleh karena itu kami berpendapat bahwa MKEK harus punya satu visi, misi, dan values atau nilai-nilai yang harus kekinian ya, sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kalau ditanya tentang visi, saya mengusulkan bahwa MKEK ke depan itu adalah MKEK yang patriot ya. Patriot itu akronim dari yang pertama adalah profesional, kemudian yang A-nya adalah accountable, T-nya itu adalah transparan. Jadi prosesnya itu bisa dilihat oleh siapa saja dengan transparan. Kemudian responsif, artinya bahwa MKEK harus bisa mengikuti perubahan dinamika di masyarakat. Kemudian independen, I-nya. Independen, jadi seyogianya MKEK memang tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun kecuali kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat. Sementara O-nya adalah oportunitas, artinya bahwa kita mempunyai komitmen dan kesempatan untuk memperbaiki diri dari dalam. Kemudian yang T terakhir adalah terukur. Jadi semua yang dilakukan MKEK seyogianya penuh dengan perencanaan dan juga bisa jelas arahnya kemana dan sebagainya. Itu tentang visi yang kalau ditanya tadi oleh Dr. Hadi. Sementara untuk misinya, saya tawarkan ada 8 ya, dengan akronim martabat, yaitu kita menjaga martabat dan keluhuran profesi. Kemudian A-nya adalah kita ajak untuk para anggota ID itu untuk lebih memahami dan melaksanakan kode etik kedokteran Indonesia yang di dalamnya juga ada sumpah dokter. Kemudian kita harus memupuk rasa dan jiwa kesemangat kesejawatan di antara kita dengan pendekatan yang lebih ke arah persuasif, preventif, ya, edukatif. Itu yang harus kita dahulukan, tidak kita mengedepankan untuk mencari kesalahan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita T-nya itu martabat, itu T-nya adalah kita wajib dan harus mentaati regulasi yang ada dan juga ketentuan-ketentuan lain internal organisasi. Kemudian A-nya, kita harus menghormati azas praduga tidak bersalah dalam hal melakukan pembinaan kepada teman sejawat kita yang diduga melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Kemudian kita berharap bisa bersinergi dengan semua stakeholder dalam menjalankan tupoksi dan kewenangan MKEK. Kemudian A-nya yang berikutnya adalah advokasi, artinya kita memberikan advokasi kepada para pembuat kebijakan tentang masalah-masalah etik, karena WHO, WMA sendiri mengatakan bahwa kalau ada regulasi yang bertentangan dengan etik, maka profesi
diharapkan bisa mengadakan advokasi untuk merubah regulasi tersebut. Nah, ini yang juga tantangan yang besar bagi kita. Kadang-kadang kita tertinggal atau dilupakan dalam pembuatan kebijakan oleh pembuat kebijakan. Padahal sebenarnya Undang-Undang 12 dengan jelas mengatakan pasal 96 bahwa masyarakat termasuk organisasi profesi mempunyai hak untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya. Itu yang sekarang ini kelihatannya sudah mulai tumbuh kesadaran akan pasal 96 dari Undang-Undang pembentukan peraturan undang-undangan itu tersebut. Kemudian yang terakhir, T-nya adalah martabat T itu adalah kita harus teguh dalam menjalankan pengabdian kita kepada sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia. Sementara kalau saya ditanya tentang nilai-nilai, saya mengusulkan nilai-nilai MKEK adalah akronimnya adalah MKEK itu sendiri. M-nya adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi kita tidak mau main menang-menangan, tetapi kita upayakan bagaimana keputusan itu diambil setelah melakukan musyawarah dan mufakat. Kemudian K-nya adalah kesejawatan. Jadi kita lebih mendahulukan kepada kesejawatan di antara kita. Jangan sampai ada persepsi lain bahwa kita tidak care dengan para sejawat kita. Kemudian E yang berikutnya adalah etis. Jadi saya sering mengatakan janganlah coba menegakkan etik dengan melanggar etik. Sama dengan jangan coba menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ini barangkali filosofis yang perlu kita pahami bersama. Jadi apapun yang kita lakukan, kita masih di dalam koridor etika. Cara itu harus kita pegang teguh, karena etika itu adalah rambu-rambu kita bersama untuk semua kita. Kemudian K yang terakhir, saya mengharapkan bahwa ada sebuah kejujuran, kejujuran terhadap diri sendiri, kejujuran terhadap masyarakat, dan juga kejujuran terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kejujuran itu akan bisa kita jalankan, baru kita menuju ke keadilan sebagaimana prinsip-prinsip etika, moral etik secara umum. Kalau kita kembali kepada prinsip moral etika yang disampaikan oleh Hippocrates, yang pertama adalah primum non nocere, artinya first do no harm. Jadi yang utama jangan membuat kecelakaan, ya, kesakitan kepada siapapun. Baru setelah itu dalam perkembangannya menjadi ada yang namanya Belmont Report, yang pada intinya adalah 3 prinsip dasar kaidah moral bagi profesi kedokteran. Dan kemudian itu tahun 79, kemudian berkembanglah satu prinsip dasar moral dalam biomedical ethic, bukunya yang ditulis oleh 2 penulis yang kita kenal pada saat itu, pada 79 ada 4 dasar, yaitu yang pertama adalah autonomi, artinya kita menghargai otonomi dari hak-hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah non-maleficent, artinya yang utama itu jangan mencederai, membuat cedera. Baru beneficent, ya, bermanfaat, dan yang terakhir adalah justice. Itu buku yang ditulis oleh Pak Tom Cem dan James Childress tahun 79, ya. Di edisi pertamanya sudah menyebutkan seperti itu. Baru kemudian berkembang beberapa prinsip dalam moral dalam klinik, ya. Ada yang namanya kejujuran, ada namanya privacy, ada juga namanya confidentiality, dan yang terakhir adalah prinsip fidelity. Itu secara sekilas, Dr. Hadi. Mungkin barangkali saya
akan membuat satu buku kecil nanti untuk bisa dipakai untuk bahan bacaan. Saya fokuskan pada dua hal yang utama, yaitu masalah kesejawatan. Karena kesejawatan ini dari pertama sudah disebutkan di dalam Deklarasi Jenewa tahun 1948, dan kemudian baru terakhir ini ada revisi, yaitu WMA tahun 2017 bulan Oktober tanggal 14 tentang physician pledge, ya, yang agak berbeda sedikit dengan versi-versi yang sebelumnya. Dan ini rupanya sudah, kalau kita baca, sudah diadop oleh Kodeki kita versi pertama adalah 1969, walaupun bunyi lafal sumpah itu tidak ditaruh di dalam pasal 1 sebagaimana yang kita lihat sekarang ini di Kodeki, tapi ada disebutkan di dalam pasal 15, ya. Dan itu mulai sejak 1983 sebenarnya, 1983 Kodeki itu menyebut sumpah di dalam pasal satunya, ya, sampai sekarang ini. Draft revisi mungkin untuk sumpah sebagai amanah dari Kamar Samarinda sedang dipersiapkan oleh tim ad hoc, tapi yang pasti ada perbedaan antara sumpah dokter edisi terakhir 2006 oleh WMA kalau dibandingkan dengan versinya WMA 2017. Di mana di sana tidak lagi disebutkan bahwa my colleagues is my brother and sister, itu nggak ada lagi. Tapi di sana disebutkan bahwa saya akan menghormati guru-guru saya, teman-teman sejawat saya, dan murid-murid saya sebagaimana haknya. Itu yang perlu kita pahami. Sumpah dokter atau janji dokter yang baru. Sampai di situ, Dr. Hadi, barangkali mungkin saya ingin juga mendapat masukan dari teman-teman semuanya, dari senior, agar supaya prinsipnya kita semuanya, saya yakin bahwa tujuan kita semuanya baik, tapi mohon juga cara untuk mencapai tujuan itu juga dilakukan dengan baik, secara etis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Dr. Hadi. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ini saya tertarik sekali tadi Pak Joko mengatakan bahwa kita mendengar sekali statement dari WMA bahwa memang di dalam setiap insurans kesehatan itu pihak pembayar itu selalu menekan terhadap pelayanan kesehatan. Baik itu rumah sakit nanti akan menekan para dokter dan yang lainnya agar cukup pembayaran seperti itu. Nah, ini terjadi pada insurans sosial nasional kita yang tadi dikatakan, bahkan yang tidak mungkin juga insurans nasional swasta juga sama. Sementara kita posisinya itu agak inferior nih. Nah, kalau menghadapi hal ini bagaimana Pak Joko nanti menghadapinya? Tentu ini nanti menjadi sebuah statement bersama dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Kita menghasilkannya satu keputusan, pasti majelis itu adalah independen yang tadi dikatakan oleh Pak Joko sendiri, ya, di dalam visi misi maupun nilai-nilai yang tadi diterjemahkan akronim daripada MKEK. Nah, itu memang harusnya seperti itu. Sebaiknya kesempatan ID Reborn itu bukan hanya statement daripada Ketua Umum maupun nanti Presiden-elek, tetapi tidak kalah penting adalah dukungannya, pondasinya itu dari para 3 majelis, ya, terutama yang satunya adalah majelis kode etik, kehormatan etik kedokteran, yang
untuk kita para dokter Indonesia. Ini gimana Pak Joko? Mungkin nanti teman-teman yang lain, para senior guru, guru besar mungkin yang hadir, silahkan nanti untuk langsung berpendapat. Tapi mungkin untuk mengawali saya mempertegas pertanyaan kepada Pak Dr. Joko Widiarto. Silakan, Dok. Ya, ini menarik memang Pak Adi. Ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, di tengah umur kita yang sudah melebihi umur saya, 72 tahun, saya baru mau 71 nanti akhir bulan ini. Seyogianya kita mempunyai satu standpoint yang cukup kuat ya, posisi tawar kita itu cukup kuat. Namun saya tadi sepertinya kita ini masih sibuk dengan masalah-masalah internal. Ya, saya mohon maaf tidak bisa kita pungkirin bahwa ada beberapa forum yang kita harapkan itu menjadi tank-tanknya untuk organisasi ini, sepertinya masih belum diberdayakan dengan baik. Contohnya saja misalnya ada MPP ya, forum koordinasi antara ketua PB dengan para ketua-ketua majelis itu juga seyogianya bisa menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan masukan bagi eksekutif untuk membuat advokasi kepada pemerintah pembuat kebijakan. Demikian juga kemarin saya singgung tentang pemberdayaan Dewan Pertimbangan yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ID yang fungsinya sebenarnya diharapkan sebagai juga ada fungsi pengawasan terhadap organisasi, tetapi ini sepertinya juga belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kedepannya mudah-mudahan para pimpinan itu mempunyai satu pandangan, satu sikap yang sama sebelum kita bawa keluar. Jadi kita dalam deal dengan para pembuat kebijakan itu sudah punya satu masukan yang firm, baik dari seluruh majelis maupun dari stakeholder yang lain. Mungkin itu Dr. Hadi yang kita harapkan bersama. Ya, makanya saya selalu mengatakan, satukan langkah untuk hari esok yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Dr. Joko Widiarto. Silakan mungkin para sejawat sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau saran atau penegasan dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Joko Widiarto. Silakan. Kang, saya Kang. Siap. Wih, ini Bali. Silakan. Yeah. Calon tuan rumah muktamar yang akan datang. Sudah saya keluarkan itu. Ya, YouTube-nya. Maaf, saya lagi di jalan. Ya, siap. Saya lagi di jalan, mohon maaf. Salam sehat, selamat pagi. Sejawat semua. Pagi. Guru besar, senior, sejawat. Saya tidak akan tanggung-tanggung dan tidak akan memilih 1-2. Siapa sih yang tidak tahu dengan Dr. Joko Widiarto? Oh, jangan gitulah. Jangan gitulah, mohon maaf. Saya sudah hampir dari 15 tahun kenal dengan beliau, tahu persis luar dalamnya beliau. Ini senior saya yang peraturan yang berjalan yang kita punya, tahu hafal benar. Artinya apa yang disampaikan tadi memang demikian. Maka kalau kita kembali ke nilai dasar dari profesi, nilai dasar daripada profesi kita kesejawatan, profesionalisme, dan ujungnya di pelayanan, harus bisa disatukan ini semua. Di sanalah fungsi MKEK, bagaimana profesionalismenya jalan dengan kesejawatannya, dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Saya sepakat dengan itu dan saya tahu persis pasti Dr. Joko mengetahui akan menjalankan trik-trik untuk mencapai itu. Goal-nya beliau pasti akan keluar di sini. Saya sependapat antara ketua-ketua PB dengan majelis-majelis harus ada satu forum yang secara reguler harus membahas bagaimana kita ke dalam, bagaimana kita keluar menyikapi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan ke depan
tidak lagi banyak ada masalah internal yang kita hadapi, dan kita bisa lebih advokasi dalam kebersamaan dengan stakeholder semua, baik dari universitas, baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, baik dari organisasi yang lainnya, sehingga kita bisa satu jalan untuk mencapai tujuan ini. Mudah-mudahan internal kita sudah clear ke depan ini, sehingga kita bisa lebih menapak lebih bagus ke dalam. Saya yakin dan percaya 100%, jangan ragu dengan Dr. Jokowi. Salam sehat Dr. Joko, sehat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Om Santi, Santi. Makasih Dr. Joko, sehat-sehat Kang Hadi. Santi, ya. Ya, baik. Mungkin kita sambung dulu Pak Joko dengan Kakanda Bakhtiar Hussein. Silakan Dr. Bakhtiar Hussein. Ya, Kang Hadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih forum atau ide seperti apa yang dilakukan oleh Mas Hadi ini perlu kita dukung, karena ini bagian daripada penyaluran aspirasi teman-teman semua atau bagian transfer knowledge dan sebagainya. Jadi sekali lagi Kang Hadi lanjutkan acara seperti ini. Amin. Yang kedua, saya menyapa Mas Joko, ini senior saya di MKEK yang hebat. Saya tahu betul beliau senior lah, sudah di mana-mana ya. Teman sejawat, guru besar yang hadir pada pagi hari ini. Jadi saya atau mungkin kita merasakan betul apa yang terjadi di lapangan selama ini. Begitu pentingnya etik. Meskipun kita tahu etik ini tidak terlalu menarik bagi sebagian kalangan teman sejawat, karena mereka hanya sibuk dengan memperdalam skill-nya dan knowledge-nya. Dia melupakan etiknya. Padahal ini saya kira bagian atau salah satu pilar yang menopang profesionalisme dokter. Nah, ke depan, jadi ini kan saya apresiasi juga Mas Joko karena tidak malu-malu menyampaikan keinginannya untuk menjadi pimpinan MKDKI, MKEK. Artinya sehingga kita punya waktu untuk saling sharing masukan, informasi dan sebagainya. Tidak sekedar ketua MKEK itu begitu saja, artinya kayak arisan aja, giliran, tapi memang harus diuji. Nah, makanya saya bilang ini forum yang sangat bagus untuk kita nilai bersama kandidat-kandidat atau calon ketua MKEK. Ke depan saya kira memang figur ketua MKEK itu harus kuat, dan yang paling penting menurut saya dia itu harus sudah selesai. Putus ya? Dokter Bakhtiar? Iya nih, kayaknya sinyalnya. Dokter Bakhtiar? Di jalan soalnya. Iya, ya, Dokter Bakhtiar? Oh iya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi, Dokter Bakhtiar. Atau mau dijawab langsung, Pak De? Silakan. Iya, saya kira dari teman saya Dr. Gede sama Dr. Bakhtiar tadi, satu hal yang beliau sama menyorotinya adalah tentang profesionalismenya. Saya sering mengingatkan memang kalau dalam beberapa forum selalu yang diingat adalah good clinical governance dengan good corporate governance. Tapi ada satu yang lupa, yaitu good ethical governance. Sebagaimana yang kita cermati di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 50, bahwa profesionalisme dokter itu adalah knowledge, skill, dan professional attitude. Jadi memang betul etika profesi itu menjadi salah satu tolak ukur dari profesionalismenya seorang dokter. Jadi tanpa ada rambu-rambu etik, maka katanya salah satu penulis Perancis mengatakan seseorang tanpa etik sama dengan
seekor binatang buas yang berkeliaran di tengah jalan. Jadi kita harus kuat di dalam rambu-rambu etik ini untuk memagari, jangan sampai melanggar etika yang ada dan juga ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira itu yang saya tangkap, dan memang tantangan bagi kita semua. Marilah kita juga mulai lebih concern maksud saya dengan masalah-masalah etik, karena etik itulah landasan dari kita berpijak semuanya. Begitu Dr. Hadi ya. Dari saya, makasih. Ya, mungkin silakan sejawat dan juga guru-guru mau memberikan masukan, monggo. Atau bagaimana nih pembinaan ke bawah nih Pak Dr. Joko? Karena memang jujur hal yang paling pertama teman-teman di daerah itu adalah ketua MKEK cabang maupun wilayah, dan mungkin alhamdulillah ini ketua MKEK cabang mulai mulai bermunculan dibanding dahulu kepengurusan yang beberapa periode yang lalu ya. Nah, ini kita udah menyadari penting sekali bahwa ada ketua MKEK. Cuman kadangkala yang berminat ke dalam kepengurusan etik ya, terutama kita etik memang di ID ini sangat jarang sekali. Orang yang punya potensi juga jarang juga mau, karena konflik of interest-nya sangat besar ketika kita dituntut berperan di situ. Ini bagaimana meyakinkan teman-teman di bawah nih, karena ini kesulitan sendiri. Masa sih semuanya harus diselesaikan oleh MKEK PBID pusat? Jangankan begitu, nyari MKEK, ketua MKEK atau anggotanya yang di wilayah saja ini agak kesulitan nih. Ini pertanyaan dari WA yang masuk ke saya ini. Begitu Pak Joko, mohon pencerahannya. Iya, memang sebuah kenyataan ya Dr. Hadi, memang apa yang disampaikan itu betul adanya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini tantangan bagi kita, terutama pengurus yang di pusat maupun yang di wilayah. Bagaimana kita mendiseminasi informasi kepada teman-teman yang di cabang. Tidak bisa dipungkirin bahwa kepengurusan itu kan paling lama 3 tahun, ganti lagi dan sebagainya. Oleh karena itu, ya mohon maaf, apa yang kami lakukan di Jawa Tengah itu kita sosialisasi dulu lah. Ortala MKEK itu bagaimana bunyinya dan sebagainya. Kalau menghadapi masalah itu bagaimana penanganannya. Tapi kita harus membuka diri, kita juga harus pahami bahwa kadang-kadang diperlukan oleh teman-teman itu mendapat arahan ya, atau nasihat dari di tingkat atasnya itu wilayah. Dan oleh karena itu sosialisasi tahap pertama ortalanya MKEK itu harus kita sampaikan kepada teman-teman di cabang, walaupun ya, mohon maaf sekali lagi ortala MKEK sendiri itu juga perlu mendapat kajian lagi untuk memenuhi kebutuhan kekinian saat ini. Ada beberapa hal yang terus terang saja saya melihat ada celah-celah yang perlu diperbaiki. Nah, dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senior saya, Dr. Joko Handoyo, selaku Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, yang juga mendorong kami untuk melakukan sosialisasi kepada cabang-cabang, dan juga termasuk mendorong saya untuk ikut dalam kontestasi calon ketua MKEK ini. Karena ini dorongan itu sangat positif bagi saya, dan saya hormati apa yang disampaikan oleh teman-teman MKEK cabang dan juga di wilayah Jawa Tengah. Begitu Dr. Hadi? Ya, siap. Mungkin ini Pak Dr. Joko Handoyo bisa memberikan masukan atau arahan. Silakan Pak Dr. Joko. Atau mungkin beliau lagi lagi ada satu kegiatan lagi. Dr. Guntur, silakan, mungkin yang sudah membuka kamera ini, silakan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Nadi, Dr. Pagi. Joko, yang saya hormati. Ya, sesuai dengan namanya, Dok, ya, MKEK kan memang akan menjaga marwah, ya, keluhuran, ya, etik, ya, seorang dokter mungkin. Nah, zaman dulu mungkin kita kan belum banyak masalah. Nah, sekarang mungkin dengan banyaknya dokter spesialisasi, kemudian Vaskes berbagai tingkat, ya, ada BPJS. Nah, tentunya itu akan sangat mempengaruhi perilaku. Apalagi sekarang juga ada ini ya, telemedicine yang orang juga banyak berkembang itu. Nah, mohon nanti memang MKEK akan bisa mengawal, Dok, ya, bagaimana khususnya telemedicine itu bisa berpraktek tapi aman, legal, dan sesuai dengan keinginan atau kriteria dari ID. Telemedicine yang ideal seperti apa, itu yang mungkin menjadi PR kita juga, supaya nanti kami juga merasa nyaman memberikan layanan, kemudian masyarakat juga merasa bisa terlindungi lah. Nah, yang mungkin kami harapkan nanti MKEK bisa mengawal betul, karena persyaratan memang harus ketat, Dok. Mau nggak mau harus ketat, supaya nanti semuanya jadi perbaikan mutu pelayanan, terutama di etik mediko-legalnya. Matur nuwun, Dok. Terima kasih. Ya, mungkin ketatnya itu agar tujuannya kita aman lah di dalam melakukan praktek telemedicine, ya. Mungkin Pak Guntur itu yang diinginkan, ya. Pak Edi, ya, makasih, Dok. Pak Edi Sirahmat mungkin nih, silakan, Dok. Atau Dokter Ketut, silakan untuk memberikan harapan atau pendapat yang lain-lainnya, silakan. Baik, terima kasih. Dokter Ketut Widiasa, Bali, silakan. Terima kasih, Kang Adi, Dr. Hadi. Ya. Izin Dr. Jokowi, mohon maaf saya tadi agak keputus sinyalnya hilang. Ya, memang sinyalnya ini agak kurang baik. Ya, silakan. Jadi saya tidak ngikutin dari awal. Baik, harapan terbesar saya sebagai pengurus cabang adalah bagaimana mungkin prevensi terkait dengan masalah-masalah etik ataupun risiko-risiko sengketa etik di lapangan, hubungan interpersonal antar dokter, itu mungkin berawal dari ketidaktahuan, ketidakmengertian, ataupun mungkin kelupaan tentang sumpah dokter yang merupakan dasar dari masab dalam kode etik kedokteran yang kita miliki saat ini. Saya lebih tertarik bagaimana kemudian MKEK ini memiliki peran yang mensupport ID di setiap tingkatan untuk kembali mengingatkan punya program terstruktur dan terukur, Dok, di setiap MKEK, setiap tingkatan MKEK itu untuk kembali mengingatkan terkait dengan etika kedokteran dan kode etik di dalamnya. Yang kedua adalah bagaimana memperkuat MKEK di setiap tingkatan terkait dengan kemahkamahannya, Dok. Karena mungkin orang-orang yang terpilih nanti di MKEK di level cabang ataupun wilayah kan memang sudah terpilih dalam muswil ataupun muscap. Namun tidak jarang orang-orangnya baru. Jadi setiap 3 tahun berganti, pengurusnya juga berganti. Jadi bagaimana memastikan bahwa di setiap MKK di setiap tingkatan itu memiliki kemampuan terkait dengan kemahkamahan, Dok. Apakah mungkin misalnya ketua MKK itu jangan digantilah selama 2 kali periode, ataupun pengurusnya minimal nggak usah diganti, ya. Artinya di tingkat wilayah sama cabang, ya, Dok, ya. Karena transfer knowledge, keterampilan itu kadang-kadang agak susah untuk diberikan dalam waktu singkat terkait dengan kemahkamahan. Jadi kalaupun ada yang baru mungkin bisa diusulkan untuk ataupun direncanakan program terstruktur dan terukur untuk melaksanakan pelatihan ataupun workshop tentang kemahkamahan di MKEK di setiap tingkatan, Dok. Mungkin 2 itu saja yang saya ingin sampaikan untuk memperkuat ID cabang dan ID wilayah, Dok. Karena saya khawatirnya ada idiomnya gini, jangan aja jadi ketua MKEK, kita aja udah bisa menjalankan kode etik dengan baik apa tidak. Sering saya ketika menawarkan senior saya untuk di MKEK di cabang, aduh saya nggak bisa, berani nggak ya.
Jadi mungkin rasa tidak berani itu karena mungkin karena itu Dok. Jadi nggak saya menjalankan itu. Kalau ada sengketa etik misalnya atau kemahkaman di tingkat cabang, bisa nggak saya menyelesaikannya? Jadi itu yang perlu Dok, perlu kita lakukan bersama-sama ke depannya untuk membantu peran ya ini di setiap tingkatan, khususnya di cabang yang di Denpasar mungkin anggotanya cukup banyak, jadi risiko etik juga semakin banyak Dok. Terima kasih, mungkin demikian Dr. Jokowi, semoga sukses dalam perjalanan nanti. Terima kasih. Baik, Dr. Widiasa, memang itu banyak ya yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman-teman cabang ya. Gimana ini nanti ketika yang menjadi ketua cabang ini sangat kesulitan karena mencari ketua MKK cabang atau wilayah, karena memang ada perasaan konflik of interest yang cukup besar. Kemungkinan seperti itu ya Pak Widiasa. Dan tadi juga dari Pak Guntur ini bagaimana nih tentang telemedicine yang sangat begitu berkembang. Mungkin kita jawab dahulu Pak Edi, bersabar dulu ya satu putaran. Silakan Pak D. Joko Wit, silakan jawab dulu, mungkin takutnya nanti terlalu banyak. Silakan. Sebenarnya apa yang disampaikan para sejawat ini sangat faktual ya. Itulah kenyataan di lapangan yang terjadi. Jadi dari Dr. Guntur tadi kaitannya dengan telemedicine, sebenarnya mohon maaf ya, pada suatu kesempatan Ibu Menkes itu datang ke Jawa Tengah, waktu itu saya masih sebagai ketua ID wilayah diminta hadir, dan ada beberapa masukan tahun 2016 itu beliau minta masukan dan ada 6 butir masukan yang kami sampaikan. Salah satu diantaranya adalah tentang telemedicine. Jadi kami menyarankan tentang telemedicine itu diatur dalam ketentuan yang jelas gitu. Karena setahu saya pada saat itu belum ada. Baru 2019 itu lahir Permenkes nomor 20. Dan itu pun masih terbatas pada telemedicine antar vaskes saja. Yang artinya dari pasien langsung ke vaskes atau ke dokter di vaskes itu tidak diatur. Padahal kita tahu juga BMA juga sudah memperingatkan kepada kita, ada 2 isu yang disebut oleh BMA tentang telemedicine, yaitu masalah etik dan hukum. Nah, masalah etik itu diamanahkan agar ikatan dokter di masing-masing negara itu membuat guideline segera mungkin. Dan itu terjadi saat ini ada Permenkes nomor 20 2019, ada Permenkes 4829 tahun 2022 kemarin, ada Perkonsil 74 tahun 2020, dan semuanya itu masih dalam rangka kaitannya dengan pandemi. Nah, bagaimana setelah pandemi itu yang mungkin perlu dipikirkan, karena sampai saat ini ada peraturan Konsil 18 2006 yang belum dicabut sampai sekarang. Nah, itu kaitannya dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 35 bahwa seorang dokter itu punya kewenangan melakukan ya ABC dan sebagainya. Yang pertama adalah anamnese dan pemeriksaan fisik. Nah, menurut pendapat ahli hukum Pak Bagirmanan mengatakan yang disebut dengan kewenangan itu adalah hak sekaligus juga kewajiban. Artinya bahwa itu harus dijalankan. Nah, sementara aturan tentang telemedicine yang saat ini belum mencakup hal itu. Jadi ini satu kendala. Mungkin mudah-mudahan ada satu perkembangan baru nanti, karena terus terang aja mengenai electronic medical record saja belum diatur gitu ya. Permenkes 269 tahun 2008 pasal 2 itu kan masih memberi amanah agar supaya tentang electronic medical record itu akan diatur dalam peraturan tersendiri, dan itu belum ada sampai sekarang. Ya, ini mohon juga menjadi perhatian kita semua. Dan yang kedua, dulu ada surat edaran dari Dirjen Yanmed ya 2504 itu juga menyatakan seperti itu, bahwa harus ada itu. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai nanti muncul peraturan yang lebih kuat daripada hanya sekedar dalam musim pandemi saja. Kaitannya dengan telemedicine antara pasien dengan pasienkes atau
dengan dokter yang ada di Fasiankes. Dan juga rasa-rasanya memang saat ini sudah agak kebablasan kalau menurut saya. Bagaimana promosi pelayanan kesehatan itu dengan ada tampang para dokter, gambarnya dokter, dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kode eki yang diatur jelas di sana. Bahwa untuk memuji diri tidak boleh memasang foto diri, tapi itu kan terjadi dan kita diam saja. Nah, ini juga tantangan bagi kita semua lah. Nanti bagaimana baiknya memang regulasi tentang promosi kesehatan ini kita masih berbeda dengan negara lain seperti di Singapura dan sebagainya. Ya, itu dari Dr. Guntur tadi ya. Terima kasih Dr. Guntur. Kemudian dari Dr. Widiasa tadi ya memang tadi saya sampaikan memang kita regenerasi kita terlalu cepat tapi tidak memperhatikan kaderisasi. Iya, betul. Sebaiknya kepengurusan itu jangan bedol desa lah katanya begitu ya. Ganti semua, mestinya paling setidak tuh diritin lah 2/3 atau setengahnya itu harus ada pengurus lama sehingga ada kesinambungan. Iya. Kasihan ya kalau kita bedol desa itu ganti semua nanti ceplu-puluan nih kalau bahasa Jawanya. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua, terutama MKEK yang di atasnya, supaya dengan senang hati bisa membantu dalam hal terjadi ketidaktahuan atau kesimpang siuran dan sebagainya. Dan kaitannya dengan masalah etik ini sebenarnya semenjak 2011 waktu saya menjadi Ketua ID Jawa Tengah, bagaimana pertama kali saya menganjurkan bahwa setiap acara P2KB itu ada bahasan topik tentang etik, itu banyak yang kurang berkenan pada saat itu. Tetapi alhamdulillah sekarang kesadaran itu sudah mulai membaik di antara kita, dan bahkan di dalam buku P2KB-nya PBID juga mensyaratkan itu tentang materi etik dan patient safety di dalam panduan buku P2KB. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Dr. Adi. Mungkin kali kita perlu ingat bahwa di dalam kode eki di pasal 18 tentang kesejawatan itu ada berapa? 7 butir yang perlu kita cermati bersama tentang makna dari kesejawatan itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Mungkin Dr. Edi Sirahmat bisa memberikan masukan, tapi ini ada Dr. Baktiar Hussein yang sudah nyambung kembali. Dok, tadi putus sinyalnya, silakan Kakanda Baktiar Hussein. Dr. Baktiar, ya silakan. Ya. Terima kasih Kang Hadi, mohon maaf semua senior tadi terputus karena ternyata saya pikir sinyal yang kurang. Ternyata pulsa saya habis, kuota habis. Mohon maaf. Jadi Mas Joko begini, saya singkat saja. Pertama, saya sangat berharap Ketua MKEK ke depan itu, saya memberi contoh konkret aja lah, bahwa Pak Broto, yang kita sama-sama tahu lah. Beliau sangat menjadi teladan saya kira, sangat konsisten dan tidak memilih, maksudnya memandang ini pejabat apa, pokoknya kalau melanggar etik dia dia sidangkan dan dia memberikan sanksi sesuai dengan pemberatan sesuai dengan kesalahannya. Itu harapan saya, Mas Joko. Tentu Mas Joko lebih paham karena sama-sama di MKEK. Yang kedua, Mas Joko tadi ungkapkan terkait masalah BPJS, bukan BPJS, maksudnya statement WMA terkait salah satu dugaan penyebab banyaknya pelanggaran etik karena tekanan daripada stakeholder atau atasan. Nah, kita tahu nih dan menyadari betul sekarang ini, Mas Joko, bahwa itu memang tidak bisa disangkal karena mestinya kan kita ini bekerja atau melakukan pekerjaan kedokterannya kita itu tuangnya atau yang bisa memerintah kita itu hanya pasien. Artinya segala tindakan yang kita lakukan adalah untuk kemaslahatan pasien. Tetapi faktanya dengan adanya BPJS ini kita bukan lagi berdasarkan pasien need,
tetapi lebih kepada budget need, karena sistem yang dianut oleh BPJS menentukan tarif dulu baru melakukan tindakan. Nah, saya berharap kalau Mas Joko nanti jadi, apakah ini bisa kita dorong untuk ditinjau ulang. Jadi yang tadinya berbasis klaim prospektif menjadi klaim retrospektif. Artinya klaim itu dibayarkan setelah pelayanan selesai. Artinya betul-betul setelah diberikan kebutuhan pasien ini. Kalau sekarang kan berdasarkan budget yang kita sesuaikan, mestinya masih diberikan treatment yang bagus, tetapi kita menahan karena budgetnya terbatas. Itu barangkali harapan saya, Mas Joko. Terima kasih, Bang Hadi, Kang Hadi, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Edi Sirahmat, silakan Dr. Edi. Dr. Edi Sirahmat. Masih gabung. Siap. Ya, ini silakan. Maaf ya. Saya off kamera ya untuk supaya tidak terputus-putus karena wifi-nya gagap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kang Hadi, dan terutama selamat pagi dan selamat kepada Senior Dr. Joko Widiarto yang sudah siap mencalonkan diri untuk Ketua MKEK ke depan. Saya sebetulnya sudah tinggal sedikit yang ingin saya sampaikan, saya hanya menggarisbawahi saja karena tadi apa yang ingin saya sampaikan kok ya jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Widiase. Jadi intinya ada masalah-masalah yang memang national wide, yang itu memang menjadi PR MKEK dan soal telemedicine dan segala macam, soal keteladanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya Dr. Joko sudah sangat mahfum tentang hal ini. Akan tetapi ada masalah-masalah yang lingkupnya itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Widiase soal regenerasi, bagaimana ketika pengurus baru nanti belum siap, bagaimana guidance diberikan untuk penanganan masalah-masalah etik, bukan dibawa begitu saja ke pusat, tetapi Mahkamah Pusat, tetapi bagaimana cabang dan wilayah itu bisa mengatasi dengan benar. Apalagi tadi Dr. Joko sudah menyinggung masalah beberapa regulasi itu berkaitan dengan pandemi. Setelah pandemi nanti kan mesti harus dibenahi lagi. Dan saya bersyukur Ketua MKEK atau paling tidak kandidat Ketua MKEK ke depan ini sudah sangat mahfum tentang masalah yang dihadapi ini. Jadi kita berharap bukan orang lain lagi, dan nanti sehingga rencana yang deskriptif, terstruktur dan terukur nanti itu bisa dilaksanakan oleh Dr. Joko. Jadi intinya saya sangat mendukung karena Dr. Joko sepertinya sudah sangat mahfum dan sangat pas untuk posisi yang diajukan itu. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Edi. Ini Dr. Sri, silakan Dr. Sri. Dr. Sri Murtianingsih, silakan Dr. Sri. Oh, mungkin masih ada ini kali ya, kesibukan. Pak Joko, ini kita kedatangan tamu juga, Pak Joni, yang sering membantu di Ikatan Dokter Indonesia maupun Asosiasi Rumah Sakit Persi dan Arsi. Pak Joni, Abangda Joni. Ya, saya baca bukunya beliau juga kok. Iya. Mari kita panggil Pak Muhammad Joni. Pak Joni bisa dengar? Oh ya, silakan Pak Joni. Selamat pagi Dok, monitor Dok. Selamat pagi, mungkin ada masukan, silakan Pak Joni. Ya, pertama selamat, semoga sukses muktamarnya di Banda Aceh. Salam hormat kepada Pak Joko, semoga sukses Bapak Hadi, semoga bisa makin memberi bantuan kepada menyiarkan hal-hal kebaikan bagi kedokteran Indonesia. Amin, amin. Yang ketiga, tentu semoga makin solid, makin jaya, tetap
dalam satu ini. Semoga sukses. Harapan saya ya MKIK adalah bagian yang sangat penting dan dalam satu rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah mendalilkan bahwa etika adalah bagian yang juga mengikat dokter di samping disiplin dan hukum. Semoga sukses. Saya sangat bangga bisa menjadi tamu, menjadi teman, menjadi bagian dalam memperjuangkan layanan kedokteran Indonesia yang baik dan semakin baik lagi. Bukan cuma bagi Indonesia, tapi juga bagi masyarakat luas. Terima kasih, semoga sukses Pak Hadi, Kang Hadi, sukses selalu acaranya. Saya selalu monitor walaupun ngintip-ngintip dengan waktu yang sangat luar biasa, stamina-nya setiap pekan bisa menghadirkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Nah ini Pak Joko, kita sama-sama tahu Pak Joni juga yang mengawal ketika kita di Mahkamah Konstitusi ya. Ini sebetulnya saya sekalian aja ini, mumpung ingat ada pertanyaan juga nih buat Pak Joko. Ini berdasarkan keputusan MK tahun 2017 nomor 10. Ini kok ada sebagian teman yang memandang bahwa dengan diletakkannya tiga majelis di saya nggak tahu nih yang benar yang mana, karena banyak versi nih ya. Kalau salah satu norma hukum, norma angka di ADART atau macamnya yang bisa menginterpretasi banyak hal, bahkan di sini keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini menyangkakan bahwa keputusan-keputusan majelis itu nggak bisa lari daripada keputusan-keputusan Ketua Umum PBID. Di mana ketika keputusan itu sangat berseberangan dengan pemerintah atau stakeholder yang ada dari kepemerintahan itulah yang selalu menyangkakan hal-hal seperti ini. Padahal dulu-dulu enggak. Jadi ini dari tiga majelis ini tentu ada yang mempertanyakan ini berdirinya di sejajar atau di bawah Ketua Umum PBID. Karena biar bagaimanapun kalau dari ini Pak Joko mungkin kita bacakan bahwa pertanggungjawaban ya tentunya para ketua majelis itu di sidang khusus muktamar. Tetapi sesuatu yang dipersangkakan atau yang dikritik bahwa selalu ini di bawah ID, padahal harusnya independen. Nah, ini pengertian independen, pengertian melaporkan kepada ketua umum PBID menjadi satu keputusan PBID, karena tidak mungkin ketua-ketua majelis itu bersuara masing-masing tanpa melalui ketua umum. Karena ini kan ciri khas organisasi yang kita cinta ini. Mohon penjelasan sekalian saja ini, Pak De Joko. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Edi, masalah yang ini bisa diperjelas. Silakan, ya, Pak Joko. Makasih Pak Adi ya. Saya mulai dulu dari Dr. Bahtiar tadi. Saya kira terima kasih banyak Dr. Bahtiar sudah mengingatkan kepada saya tentang komitmen dari almarhum Pak Broto. Saya sangat setuju dan sependapat. Masalahnya adalah sebenarnya saat ini kita sedang menghadapi satu tantangan internal kita sendiri, bahwa perintah dari Permenkes 1438 2010 tentang standar pelayanan kedokteran itu kan dibagi dua ya. Ada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, yang ini adalah domainnya profesi yang disahkan oleh Menteri. Yang kedua adalah Rumpun SPO, yang ini domainnya pimpinan Vaskes, dan itu atas usulan dari komite yang ada di rumah sakit. Jadi selama ini kita belum mempunyai suatu pedoman nasional pelayanan kedokteran yang lengkap, dan juga mengingat bahwa clinical pathway itu sebenarnya yang menentukan harganya pelayanan.
Tapi ini kan dibalik, betul tadi Dr. Badar menyampaikan bahwa duitnya dulu baru direkannya bagaimana ini cara untuk mencapai duit yang sebanyak itu gitu. Jadi memang ya ada pemikiran yang terbalik menurut hemat saya. Nah, masalahnya adalah bahwa SPO itu sangat tailor-made ya, dari masing-masing rumah sakit bisa beda-beda. Ini juga menjadi masalah kendala sebenarnya. Nah, mestinya harus diambil jalan tengah, titik temu antara dua pendekatan tadi. Ini yang agak sulit memang. Nah, selama ini kan kita ngikutin saja apa yang sudah diputuskan, walaupun sebenarnya perintahnya Perpres itu kan bahwa tarif itu negosiasi antara Vaskes dengan BPJS. Ya. Mungkin itu Pak Batiar yang saya hormati. Jadi saya sangat setuju bahwa kita harus, makanya tadi dalam salah satu visi yang saya tawarkan untuk MKK itu adalah independensi ya. Dari Patriot I-nya itu adalah independensi. Artinya kita sebagai majelis yang profesional itu harus memutuskan sesuatu dengan tidak tergantung atau dari tekanan dari pihak luar manapun kecuali atas pertimbangan kepentingan organisasi dan masyarakat. Kemudian dari Dr. Edi, ya betul sekali, saya kira kita menghadapi masalah nasional yang perlu diselesaikan bersama-sama. Kemudian masalah regenerasi barangkali nanti perlu dijabarkan dalam ortalanya, misalnya jangan sampai tadi yang saya sampaikan bedol desa, artinya semua ganti semua. Mesti harus ada sebagian yang dari pengurus lama sehingga ada kesinambungan baik itu pengetahuan, kebijakan dan sebagainya. Pak Joni tadi menarik, saya mengikuti beliau juga yang sering memberikan pendampingan ID, bukunya beliau juga saya sempat baca, dan kaitannya dengan Dr. Hadi tadi kedudukan ketiga majelis ini kalau kita cermati betul di putusan MK 80 2018 itu acuannya mengacunya adalah ke putusan nomor 10 tahun 2017. Jadi salah satu di antaranya masalah itu adalah masalah internal ID kalau nggak salah bunyinya seperti itu di apa namanya di putusan MK nomor 80 tahun 2012 tentang judicial review dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Barangkali yang perlu dicermati adalah bagaimana itu implementasinya terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga ID yang ke depan ini nanti. Apakah masih online dengan putusan MK atau tidak. Tafsirnya saya kira yang perlu kita cermati. Karena MK sendiri juga mengatakan bahwa pertimbangan mahkamah itu juga bagian yang tidak terlepas dari amar putusan. Jadi hendaknya kita juga memahami, jangan hanya sekedar membaca amar putusannya saja, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh mahkamah. Sementara itu, Saudara Hadi, makasih. Baik, mungkin itu yang menjadi banyak harapan buat kita semua. Tentu Pak Joko nggak bisa kerja sendiri nih, ya. Perlu banyak dukungan dari banyak pihak ya, karena masalah keberanian itu diukur tuh bukan masalah gagah-gagahan, tapi bagaimana kita bisa memandang bahwa keputusan itu harus diambil benar ya berdasarkan satu kebenaran, bukan terhadap takut atau tidaknya. Nah, wajah daripada Ikatan Dokter Indonesia sangat penting adalah dari para majelis juga, dari MKEK, MPPK, MKKI. Mungkin begitu ya Pak Joko ya. Ini ada lagi sebelum nanti memang ini ada rapat di Komisi A Pramuktamar. Ini belum mulai, nanti mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan harapan atau pertanyaan teman-teman sejawat. Saya berikan ini kesempatan. Silakan. Ibu Sri tadi sudah resen, mungkin bisa diulang kembali. Dr. Sri. Silakan Dr. Sri. Atau Pak Triwijaya.
Ini kawan saya ini. Yang lainnya silakan. Mungkin satu pertanyaan. Ya, silakan. Siapa ini? Pak Joko. Ya. Ini kenapa ada kejadian yang menyatakan bahwa sebentar saya majelis pusat ini kok sekarang itu dihapuskan, nih gimana Pak Joko pendapatnya? Majelis pusat apa maksudnya? Pertimbangan pusat ya, sorry. MPP. MPP ya, sorry. Ya. Itu gimana penjelasannya? Ini mungkin teman-teman ada yang bertanya juga ini lewat chat ke saya. Ya, ini yang juga menjadi sorotan kita semua ya, karena pertimbangannya mungkin waktu itu adalah ketidakefektivitasan dari majelis ini yang nggak pernah menjalankan fungsinya ya. Diharapkan mestinya seperti itu tapi tidak jalan gitu ya. Daripada tidak ada kepastian mungkin ya itu yang diusulkan perubahannya. Nggak tahu nanti di dalam. Tadi mau Jadi saya kira tergantung dari pleno nanti memutuskan apakah perlu dihapus, perlu diberdayakan majelis ini. Seperti halnya misalnya majelis Dewan Pertimbangan. Kalau Dewan Pakar kemarin kalau tidak salah seingat saya karena semuanya sudah ada di majelis MPPK maupun MKKI, jadi itu ada redundancy dari keberadaan Dewan Pakar. Itu yang setahu saya seperti itu, Dr. Hadi. Makasih. Ya, makasih Pak Dr. Joko. Ini mungkin karena lebih kepada mengambil langkah effectiveness ya. Dan juga bahwa pengawasan itu juga harus dilengkapi ya, bahwa bagaimana majelis-majelis ini juga berlakukan tugasnya. Sebetulnya tolak ukurnya harus jelas, ukurannya harus jelas, outputnya juga harus jelas ya. Dan itu yang paling penting. Mungkin Pak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Kalau mungkin nanti ini udah jam 9 ya. Pak Joko juga ada rapat yang lain. Yang penting pada prinsipnya ketua-ketua majelis ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan kontribusi dan memberikan pertahanan pada wajah Ikatan Dokter Indonesia yang termaktub di dalam undang-undang. Ini satu potensi yang sangat besar dan juga sekaligus sangat berat. Pak Dr. Joko Widiarto, ini betul-betul yang paling tadi ditekankan dari banyak masukan ke saya juga adalah komunikasi kepada wilayah dengan cabang. Bagaimana bimbingan kita untuk memilih para ketua-ketua MKEK wilayah dengan cabang. Karena biar bagaimanapun ini bukan bancakan, ini adalah memilih karakter, ini adalah memilih orang-orang yang betul-betul kita tempatkan menjadi ya tanda kutip judge-nya di Ikatan Dokter Indonesia. Karena tadi juga ada yang menyatakan bahwa tidak semua masalah di daerah itu dibawa ke pusat. Nah, dan satu lagi mungkin Pak Joko ini yang banyak pertimbangan dari diskusi-diskusi yang teman-teman yang lalu, bahwa kita harus kuat bahwa pertimbangan-pertimbangan etik buat dokter yang dilakukan baik itu di MKEK pusat, wilayah maupun cabang tidak digunakan untuk pertimbangan kepada disiplin dan hukum, karena ini sangat berbahaya sekali. Ya, kita juga harus mempertimbangkan anggota-anggota yang cabang wilayah itu adalah orang-orang yang keep buat kedudukan etik daripada teman-teman wilayah, karena bukan hanya sebagai sanksi, tetapi adalah lebih pada kepembinaan. Betul ya Pak Joko? Ini karena hidup matinya karir seseorang dokter ini diputuskan di dalam kelompok
etik kedokteran ya, orang-orang yang mendalami ini dan menduduki jabatan ini amanah banget. Baik, mungkin Pak Joko silakan mungkin bisa diberikan pesan kepada teman-teman sejawat yang lainnya, di samping juga karena Pak Joko Widiarto ini bermaksud memimpin MKEK, mungkin ada yang lebih pesannya yang lebih berdasarkan visi misinya ini. Silakan Pak Joko Widiarto. Ya, makasih banyak Dr. Adi. Mohon maaf, saya agak berbeda pendapat sedikit tentang statement yang terakhir tadi ini. Ya. Oh iya, silakan. Nah, hubungan etika, disiplin dan hukum itu kita belum sependapat sih sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya, mohon maaf sekali lagi, model yang pernah saya tawarkan itu kalau bisa dipahami bersama sebenarnya nggak perlu takut itu. Karena prinsip dasarnya adalah tidak semua pelanggaran etik itu adalah pelanggaran disiplin. Hukum. Dan juga pelanggaran hukum. Tetapi saya mempunyai pandangan bahwa pelanggaran hukum profesi. Iya, dari sini dari laptopnya. Sebentar. Dari laptop. Ya, silakan Pak Joko. Jadi kalau menurut pendapat saya, mohon maaf sekali lagi mungkin berbeda dengan teman yang lain, saya berpendapat setiap pelanggaran hukum profesi itu pasti melanggar disiplin profesi dan juga pasti melanggar etika profesi. Jadi kalau kita ke pasal dari sistem. Ya, silakan. Jadi kalau kita kembali ke KUHP 184 bahwa bukti itu kan bisa dalam bentuk surat. Jadi ya ini mungkin belum selesai, tapi mudah-mudahan suatu saat ada satu kesepakatan tentang hubungan antara etik, disiplin, dan hukum. Setelah saya membaca apa yang disebutkan oleh WHO maupun WMA, itu pendapat saya yang terakhir saya ajukan. Di awal-awal dulu kita diberi informasi bahwa pada saat Undang-Undang Praktek Kedokteran ini diundangkan, bahwa hubungan antara etik, disiplin, dan hukum itu merupakan suatu kontinuitas. Jadi berkelanjutan, bukan dalam satu rangkaian gitu. Ya. Jadi setelah etik baru ke disiplin, baru ke hukum. Nah, sepertinya pendapat apa yang disampaikan oleh WHO dan WMA itu bahwa kalau ada regulasi yang tidak sesuai dengan etik, maka kewajiban dokter untuk mengingatkan para pembuat kebijakan. WHO mengatakan bahwa walaupun bagaimana etik adalah sumber dari hukum, seperti begitu. Itu yang saya tangkap. Nah, mohon maaf sekali lagi kalau hal itu berbeda dengan pendapat yang lain, kita sah-sah saja menurut hemat saya. Kaitannya dengan acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adi dan teman-teman sekalian, para senior, para guru besar yang mengikuti acara ini. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, mungkin tidak sependapat, teman-teman ada yang tidak sependapat dengan itu, monggo saja, nggak ada masalah. Saya ingin mengkomunikasikan saja apa yang ada dalam pikiran saya, bagaimana visi MKEK ke depan, bagaimana misinya, dan juga nilai-nilai yang selama ini kita juga mestinya harus formulasikan. Nilai-nilai dari MKEK itu apa sih sebenarnya, gitu, agar supaya ada pegangan bagi kita semuanya. Dan kemudian yang perlu saya juga sampaikan, mohon maaf sekali lagi, pada muktamar kali ini, kemarin dalam pertemuan dengan steering committee, ada satu disepakati bahwa MKEK cabang sesuai dengan anggaran rumah tangga ID pasal 14 tentang sidang khusus, maka MKEK cabang mempunyai hak suara, artinya punya hak untuk memilih ketua. Jadi bukan hanya MKEK wilayah saja, dan bahkan kalau yang lalu di Samarinda Dewan Etik Perhimpunan juga ikut. Jadi ini yang perlu kami sampaikan agar supaya teman-teman di wilayah dan di cabang memahami atas aturan-aturan yang ada untuk tata tertib sidang nantinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita hanya bisa berupaya, tapi Allah SWT yang menentukan semuanya. Amin. Terima kasih. Ya,
Ya, ini ada pesanan juga bahwa tetap bahwa pendidikan atau penguatan daripada para pengurus ya MKK cabang atau wilayah ini yang dirasakan masih kurang nih tiap tahun, karena tiap tahun orangnya berganti nih Pak Dr. Jokowi. Nah, ya itu yang untuk bagaimana kita menghadapi mohon maaf ya dari disiplin maupun hukum ini yang sekarang seolah-olah jadi lebih dominan, Pak, karena ketakutan kita dan ketidaksepahaman kita. Mungkin gitu ya, sepakat ya Pak Dr. Djoko Widiarto. Baik, mungkin tiada kata yang saya bisa ucapkan lebih jauh selain terima kasih kepada Dr. Djoko Widiarto, Dr. Joko Handoyo, Dr. Baktiar. Sudah on lagi itu beliau. Oh, Dr. Joko Handoyo apa mau memberikan ini? Dr. Joko Handoyo? Oh ya, mungkin cukup Pak Hadi. Oh, siap Pak Hadi. Cukup. Maaf ya, ini saya sambil ada ujian nasional soalnya. Iya siap. Semoga sukses selalu Pak Joko Handoyo. Ya, baik. Salam dari Bali. Wah ya Pak Suteja ini salam ya. Baik, para sejawat guru besar yang hadir, saya mengucapkan terima kasih Kang Hadi Konsen kali ini hanya memaparkan apa yang menjadi satu yang biasanya itu tidak pernah, tetapi ini menjadi public disclosure, bukan tujuannya apa, hanya untuk mencapai sesuatu niat yang baik dan benar buat profesi kita. Bukan begitu ya Pak Joko Widiarto? Ya, yang lain-lainnya ya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dan izin ini memang di-record ya, dan mungkin nanti kita saksikan di YouTube-nya. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, yuk kita balik ke grup lain ini. Ya.